this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bilangan 10 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak tempahan. Harus kau buat itu supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Jadi ini perintah mutlak dari Allah kepada Musa untuk membuat sebuah trompet yang disebut nafiri dari perak. Tujuannya adalah untuk memerintahkan umat dan bangsa Israel. Karena pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka dituliskan di Alkitab jumlahnya sangat banyak. Untuk menggerakkan mereka pasti dibutuhkan tanda. Oleh sebab itu Allah memerintahkan untuk membuat nafiri. Tapi apa yang ditetapkan oleh Allah di awal sebagai tanda pemanggil itu juga dilanjutkan pada ayat yang ke-8 bahwa nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun, dan itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Berarti ada indikasi karena anak-anak Imam Harun adalah imam-imam yang akan bertugas di dalam lembaga keimaman, berarti di sana ada ibadah. Hal ini menampakkan bahwa nafiri tidak hanya digunakan sebagai perintah atau bunyi isyarat, tapi juga sebagai alat ibadah. Dan itu adalah senjata dari anak-anak Imam Harun. Sedangkan ada pola dan tanda yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimana cara meniup, bagaimana semboyan ditiup, berapa kali ditiup. Allah mulai mengajarkan semua itu kepada Musa. Nah, apa yang ditiup oleh mereka itu diterima dengan baik oleh laskar-laskar mereka yang ada di ujung barat dan ujung selatan. Sedangkan di dalam Alkitab sendiri, kata sangkakala itu di awal ditulis dengan yang namanya tanduk domba jantan. Sangkakala itu terbuat dari tanduk domba jantan, dan sedangkan dalam bahasa Ibraninya itu bisa disebut dengan sangkakala, shofar, atau tanduk domba, ram. Tapi dalam Alkitab juga tertulis kata jubile sebagai tanda dari tanduk domba jantan. Hal ini menandakan bahwa ada kaitan-kaitan tentang penggunaan dan makna dari sangkakala sendiri, bahwa sangkakala itu memiliki banyak fungsi. Ada materai, ada pembebasan, ada penobatan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, di dalam Perjanjian Lama, kata sangkakala berisi 2 alat yang berbeda. Yang pertama adalah sangkakala shofar dari tanduk domba atau tanduk binatang. Yang kedua adalah sangkakala yang disebut nafiri atau yang terbuat dari perak tempaan. Hal ini akan memiliki kekuatan yang sama. Sebab di dalam Hosea 5 ayat 8 tertulis, tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama, berteriaklah di Bet Awen, gemetarlah hai Benyamin. Ada kata sangkakala dan ada kata nafiri. Sangkakala adalah tanduk domba, nafiri adalah perak tempaan atau trompet tempaan. 2 hal ini memiliki bobot yang sama, memiliki tugas yang sama, memiliki perjanjian yang sama, dan kedua-duanya diperintahkan oleh Allah. Sedangkan sangkakala sendiri mempunyai sejarah yang lebih dalam. Sangkakala dari tanduk domba itu terikat dalam perayaan tentang kurban Ishak, anak Abraham, di mana di dalam kitab Kejadian 22 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa ada tanduk yang tersangkut
di semak belukar. Tanduk domba jantan. Kata tanduk domba jantan yang ada tertulis di dalam Kejadian 22 ini sama dengan tanduk domba jantan dalam kata shofar, yaitu tanduk domba jantan yang tertekuk. Mereka memiliki kaitan yang sama di dalam sejarah umat Israel. Oleh sebab tanduk yang terikat tadi, mereka mengingat perjanjian dengan Allah. Bagaimana Allah menyelamatkan umat Israel. Bagaimana Allah menyelamatkan Ishak dari kematian. Jadi sekali lagi, tanduk domba jantan adalah salah satu perjanjian yang Allah tetapkan buat manusia. Dan kata shofar itu juga Tuhan pakai sampai pada perjanjian baru untuk memasuki periode yang ketiga, yaitu menyambut kedatangan Allah pada kali kedua. Tuhan Yesus memberkati.